Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaidul Usfuriyah. Hadits ke-11 Anjuran Zuhud terhadap dunia. Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya berkata, Sahabat Ali Karomallahu wajhah telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Sahabat Ali Karomallahu wajhah telah datang ke rumahnya dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia masuk kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ali Karomallahu wajhah melihatnya sedang duduk dan sahabat Salman Al-Farisi bersamanya. Ia memberikan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sebuah wol, dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menenun wol tersebut. Lalu sahabat Ali Karomallahu wajhah berkata kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, wahai wanita yang mulia, apakah engkau memiliki sesuatu untuk suamimu makan? Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, aku tidak memiliki sesuatu apapun, tetapi ini 6 dirham yang Salman berikan kepadaku karena aku telah menenun kain wol. Aku ingin membeli makanan untuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Lalu sahabat Ali Karomallahu wajhah berkata kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, wahai wanita yang mulia, berikanlah kepadaku. Lalu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha meletakkan 6 dirham tersebut di tangan sahabat Ali Karomallahu wajhah. Lalu sahabat Ali Karomallahu wajhah keluar untuk membelikannya makanan. Ketika itu, ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, siapakah yang hendak menghutangi Allah sebagai penolong dan yang mencukupi? Lalu sahabat Ali Karomallahu wajhah mendekat dan memberikannya 6 dirham. Lalu sahabat Ali Karomallahu wajhah masuk ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dengan tangan kosong. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha melihat kedua tangannya yang kosong, ia pun menangis. Maka sahabat Ali Karomallahu wajhah berkata kepada Sayyidah Fatimah, wahai wanita yang mulia, apa yang membuatmu menangis? Lalu Sayyidah Fatimah berkata, wahai anak paman Rasulillah, tidak apa-apa, aku hanya melihatmu dalam keadaan tangan yang kosong. Sahabat Ali Karomallahu wajhah berkata kepadanya, wahai wanita yang mulia, aku telah menghutangi 6 dirham kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berkata, sungguh engkau telah diberi taufik. Lantas sahabat Ali Karomallahu wajhah keluar hendak menemui baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu ia bertemu dengan seorang Arab Badui dengan seekor unta yang ditungganginya. Lalu ia mendekati sahabat Ali Karomallahu wajhah dan berkata, wahai Abul Hasan, belilah unta ini dariku. Sahabat Ali Karomallahu wajhah berkata, aku tidak punya apa-apa. Arab Badui tersebut berkata, aku menjualnya kepadamu dengan tempo waktu. Sahabat Ali Karomallahu wajhah berkata, berapa harganya? Ia menjawab, 100 dirham. Sahabat Ali Karomallahu wajhah berkata, baiklah, aku beli. Kemudian sahabat Ali Karomallahu wajhah bertemu dengan Arab Badui yang lainnya. Ia mendatangi sahabat Ali Karomallahu wajhah dan berkata, wahai Abul Hasan, apakah engkau menjual unta ini? Sahabat Ali Karomallahu wajhah berkata, iya. Arab Badui tersebut berkata, berapa harganya? Sahabat Ali Karomallahu wajhah menjawab, 300 dirham. Lalu ia berkata, baik, aku membelinya. Lalu Arab Badui tersebut membayar tunai kepada sahabat Ali Karomallahu wajhah sebesar 300 dirham. Kemudian ia mengambil tali unta tersebut dan membawanya.
Lalu sahabat Ali karomaulahu wajhah datang ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha melihat sahabat Ali karomaulahu wajhah, ia tersenyum lalu berkata, "Apa ini wahai Abul Hasan?" Sahabat Ali karomaulahu wajhah menjawab, "Wahai putri Rasulillah, aku telah membeli unta dengan tempo waktu sebesar 100 dirham, dan aku menjualnya sebesar 300 dirham dengan tunai." Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Sungguh engkau telah diberi taufik." Kemudian sahabat Ali karomaulahu wajhah keluar dari sisi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha hendak menemui baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sahabat Ali karomaulahu wajhah masuk pintu masjid, ia melihat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tersenyum. Ketika sahabat Ali karomaulahu wajhah datang dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau yang memberi kabar kepadaku atau aku yang memberi kabar kepadamu?" Sahabat Ali karomaulahu wajhah berkata, "Engkau saja wahai Rasulullah." Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau tahu dengan Arab Badui yang menjual untanya kepadamu, dan Arab Badui yang membeli unta darimu?" Sahabat Ali karomaulahu wajhah menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Baginda Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Sungguh beruntung engkau, beruntung, dan beruntung wahai Ali, engkau memberikan hutang karena Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 6 dirham, maka Allah memberikanmu 300 dirham sebagai pengganti setiap dirham sebesar 50 dirham." Arab Badui yang pertama adalah malaikat Jabrail dan yang kedua adalah malaikat Israfil alaihimassalam. Dalam riwayat lain, Arab Badui yang pertama adalah malaikat Jabrail alaihissalam dan yang kedua adalah malaikat Mikail alaihissalam. Hadits lain yang didengar adalah dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya ia telah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sodakoh itu ketika keluar dari tangan orang yang bersodakoh, itu jatuh di tangan Allah sebelum ia masuk ke tangan orang yang meminta." Lalu sodakoh tersebut berkata dengan 5 kalimat. Yang pertama ia berkata, "Aku adalah kecil lalu engkau besarkan aku adalah sedikit lalu engkau banyakkan aku adalah musuh lalu engkau mencintai aku adalah sesuatu yang akan musnah lalu engkau kekalkan dan aku adalah penjaga diriku, kini aku telah menjadi penjagamu." Dan diriwayatkan dari Makhul As-Syami rahmatullahi alaih berkata, ketika seorang mumin bersodakoh maka Allah ridho kepadanya. Lalu neraka jahanam menyeru, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku bersujud sebagai ungkapan terima kasih kepadamu. Sungguh engkau telah memerdekakan seseorang dari umat baginda Muhammad alaihi salatu wassalam dari azabku, karena aku malu kepada baginda Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mengazab seseorang dari umatnya, dan aku harus taat kepadamu." Lalu turunlah ayat ini tentang keutamaan sodakoh. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surah At-Taubah ayat 103. Yaitu doamu dan permintaan ampunmu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tidakkah mereka mengetahui
bahwa Allah menerima taubat para hambanya dan menerima zakatnya. Quran Surah At-Taubah ayat 104, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam telah mengambilnya dari mereka. Dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika turunnya ayat, maka barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7. Aku, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, wahai Tuhanku, ini sedikit dalam hak umatku. Allah Azza wa Jalla berkata, jika engkau merasa sedikit, maka satu kebaikan ini menjadi dua kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 54. Aku berkata, wahai Tuhanku, ini sedikit dalam hak umatku. Allah berkata, maka satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya 10 kali lipat pahalanya. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Aku berkata, wahai Tuhanku, ini juga sedikit dalam hak umatku. Allah berkata, maka satu kebaikan menjadi 700. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir yang di setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Rasulullah Shallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam berkata, wahai Tuhanku, tambahkanlah untuk umatku. Maka turunlah ayat, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Tuhanku, tambahkanlah untuk umatku. Maka turunlah ayat, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Sungguh terdapat dalam hadis, siapa saja yang bersedekah dengan sebuah kurma, maka ia akan mendapatkan pahalanya pada hari kiamat di mizan seperti sebuah gunung. Ketahuilah bahwa di dalam sedekah itu terdapat 7 perkara. Yang pertama, bahwasanya sedekah itu melepaskan ikatanmu. Baginda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sesungguhnya sedekah itu menolak 70 pintu bala. Yang kedua, bahwasanya sedekah itu adalah dokter bagimu. Baginda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Yang ketiga, bahwasanya sedekah itu akan menjadi penjagamu. Baginda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, bentengilah harta kalian dengan sedekah. Yang keempat, bahwasanya sedekah itu menghilangkan kemurkaan Allah. Baginda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sedekah itu menghilangkan kemurkaan Allah. Yang kelima, bahwasanya sedekah itu membuat persaudaraan menjadi lebih harmonis. Baginda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sedekah itu adalah hadiah, maka hendaklah kalian saling memberi hadiah sehingga kalian saling mencintai. Yang keenam, bahwasanya sedekah itu melembutkan hati. Baginda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, barang siapa yang merasa hatinya keras, maka tebarkanlah sedekah. Yang ketujuh, bahwasanya sedekah itu memanjangkan umur.
Baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sedekah itu menolak bala dan memperpanjang umur. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, tangan kanannya kaku. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah sehingga tanganku menjadi baik dan kembali seperti keadaan semula. Lalu baginda Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepadanya, apa yang menyebabkan tanganmu menjadi kaku? Ia menjawab, aku melihat di dalam mimpiku seakan-akan hari kiamat telah terjadi, dan neraka Jahim telah dinyalakan, surga telah didekatkan, dan neraka menjadi banyak lembah. Lalu aku melihat ibuku di suatu lembah neraka jahanam yang di tangannya ada sebongkah lemak daging, gajih, dan di tangannya yang lain terdapat sobekan kain yang kecil. Ia berlindung dengannya dari api neraka. Aku berkata, apa yang menyebabkan aku melihatmu wahai ibu di lembah neraka ini, padahal engkau adalah orang yang taat kepada Tuhanmu dan suamimu juga telah ridho kepadamu. Ibuku menjawabku, wahai anakku, sesungguhnya dahulu aku adalah orang yang kikir di dunia, maka inilah tempat orang yang kikir. Aku berkata kepadanya, lalu apa gajih dan sobekan kain ini yang aku lihat di tanganmu? Ibunya berkata, ini adalah sedekah yang dahulu aku pernah sedekahkan di dunia, dan aku tidak pernah bersedekah lagi sepanjang hidupku kecuali dengan kain dan gaji ini, lalu aku berlindung dengan kedua benda ini dari api neraka dan azab atas diriku. Aku berkata kepadanya, di mana ayahku? Ia menjawab, dia adalah orang yang dermawan, dan dia berada di tempat orang-orang yang dermawan di surga. Lalu aku datang ke surga. Ketika itu, ayahku berdiri di pinggir telagamu wahai Rasulullah. Ia memberi minum orang-orang yang dia ambil gelas tersebut dari tangan Sahabah Ali, Sahabah Ali dari tangan Sahabah Utsman, Sahabah Utsman dari tangan Sahabah Umar, Sahabah Umar dari tangan Sahabah Abu Bakar, dan Sahabah Abu Bakar darimu wahai Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai ayahku, sesungguhnya ibuku adalah istrimu yang taat kepada Tuhannya, dan engkau telah ridho kepadanya, dan ia berada di lembah itu di dalam neraka jahanam, sedangkan engkau memberi orang-orang minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, dia sangat haus, maka berikanlah ia seteguk air. Lalu ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang kikir, bermaksiat, dan berdosa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan air dari telaga baginda Nabi alaihi salatu wassalam ini atas orang-orang yang kikir, bermaksiat, dan berdosa. Ia berkata, lalu aku mengambil segelas air dengan telapak tangan untuk ia minum, lalu aku memberi ibuku minum. Ketika ia minum, aku mendengar suara yang berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaku tanganmu, engkau datang dan memberi minum orang yang bermaksiat dan kikir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sadar bahwa tanganku telah kaku. Lalu baginda Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepadanya, kekikiran ibumu telah menyiksamu di dunia, lalu bagaimana kelak di akhirat? Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan tongkatnya di tangan wanita tersebut, lalu beliau berkata, wahai Tuhanku, atas mimpi yang telah ia ceritakan, maka sembuhkanlah tangannya. Lalu sembuhlah tangannya pada saat itu juga dan kembali seperti semula. Alhamdulillah.